Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Pensi, jaya, 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 yes. Oke, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan duduk. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih Kaila sudah memimpin doa hari ini. Sekarang Ibu absen dulu nih kehadirannya. Bima? Denis? Hadir. Wahari? Sakit. Oke, udah ada suratnya ya? Oke. Terus Ardi? Hadir? Hadir. Oke. Mangtri? Hadir. Dipa? Hadir. Nova? Hadir. Nova Mulyartawan? Hadir. Putri? Hadir. Rey? Hadir. Ersa? Hadir. Novita? Hadir. Oke. Cantika? Kanya? Hadir. Kaila? Hadir. Lita? Hadir. Hadir. Dita? Hadir. Rate? Oke. Berarti semua hadir ya? Berarti ada yang tidak hadir yaitu Wahari tadi ya. Oke. Sekarang Ibu akan melanjutkan bagaimana perasaan kalian hari ini. Dari Ibu di depan sudah menayangkan ada 4 gambar. Ada sedih, bahagia, sedih, bingung, dan penuh cinta. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas. Kalian bisa menggambar emoji itu ataupun menuliskan tulisannya berdasarkan perasaan yang kalian alami pada hari ini. Ya, silahkan tuliskan di kertas. Kalau sudah selesai, nanti kalian boleh ditempelkan di papan yang di depan. Oke. Oke, sudah. Sudah semua? Nah, kalian bisa menggambarkan emoji perasaan kalian ataupun menuliskan bagaimana perasaan kalian sekarang. Silahkan. Kalau sudah, silahkan ditempel ke depan. Sengaja biar cepat, terus tempel langsung. Ya, tempel di depan. Ya, perasaannya kalian gimana? Apakah bahagia? Kalau bahagia, bisa ditulis, bisa digambar emoji. Silahkan maju ke depan. Isi alasan rasanya. Tempel di depan. Ya. Di atas, ke atas. Aku paling bawah. Iya. Enggak deh.
Terima kasih anak-anak. Ibu lihat dari perasaan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini, banyak yang bahagia, ada yang penuh cinta, ada juga yang bingung ya. Ersa, kenapa bingung nak? Nggak tahu, berarti kesiapan belajarnya kurang ya. Ini yang bahagia, ini sudah berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Ya, sudah siap kalian belajar hari ini? Sudah. Buku LKS, buku paket semua sudah dibawa? Oke, kalau sudah, untuk menambah motivasi kalian supaya Ersa juga tidak bingung dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan lakukan ice breaking sekarang ya. Ingat masih tepuk semangatnya bagaimana? Masih ingat tepuk semangat? Ayo kita memotivasi Ersa supaya lebih semangat lagi. Ya, 1, 2, 3 mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Ersa dan lain-lainnya supaya lebih semangat lagi ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar di depan. Ini untuk pertanyaan pemantik yang Ibu lakukan untuk kegiatan hari ini. Kalian bisa lihat di depan itu ada 2 gambar. Perhatikan gambarnya. Yang pertama itu gambar apa? Menolong. Yang kedua? Menolong juga kan? Oke, dari gambar itu apa yang kalian simpulkan dari kegiatan orang yang menolong? Apa yang kalian bisa simpulkan atau ceritakan sedikit bagaimana sikap orang menolong seperti itu? Ayo, tanya. Ayo. Kenapa? Oh, Rate. Oke, Rate, silakan Rate. Nah. Ken, ayo cerita. Gimana? Kan ini pertanyaan pemantik aja, itu kegiatan menolong. Denis ya? Oke, siap ya Turah ya? Oke, Denis silahkan. Itu gambar apa yang pertama? Ya, gambar pertama itu ada anak kecil yang sedang membantu orang yang kecelakaan. Iya. Ya, yang kedua? Yang kedua adalah kecil yang membantu nenek-nenek menyeberangnya. Oke, dari kegiatan yang dilakukan itu adalah menolong. Kalian pernah nggak melakukan perilaku yang baik di dalam hidup kalian? Seperti yang tertera yang pada gambar di atas atau di depan itu. Seperti menolong, berperilaku yang baik dalam kehidupan kalian. Pernah atau tidak? Pernah. Siapa yang pernah? Coba angkat tangannya. Katanya pernah. Oke, Mang Tri. Silahkan Mang Tri. Perilaku apa yang pernah kamu lakukan? Perilaku yang baik yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan ini. Pada saat itu teman saya pecah. Oke. Kamu menolongnya? Oke, terima kasih Mang Tri. Berarti itu adalah salah satu sikap baik kalian. Sikap baik ini akan kita lakukan setiap hari ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan pada hari ini itu adalah peserta didik mampu menguraikan bagian-bagian dari catur Purusa Arte dengan tepat. Jadi kita akan membahas tentang bagian-bagian dari catur Purusa Arte. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bagian-bagian dari catur Purusa Arte. Kalian bisa saksikan di depan, ada yang pertama itu adalah Dharma, yang kedua itu Arta, yang ketiga adalah
kama. Yang keempat itu adalah moksa. Pengertian dari dharma. Ada yang tahu? Nah, dharma berasal dari bahasa apa, Nana? Bahasa Sanskerta, yaitu dari kata DHR. Apa artinya? Nah, jadi coba Gunawan, apa arti kata dharma? Kalau sudah matiin nanti ya. Dharma adalah Dharma memiliki arti ajaran yang menentukan, mengatur, atau memelihara umat manusia agar dapat mencapai kedamaian rohani atau batin dan kesejahteraan jasmani atau fisik. Oke, terima kasih Gunawan. Yang lain sudah? Jadi dharma itu adalah kebajikan ataupun kewajiban yang kita harus lakukan yang sesuai dari agama Hindu. Nah, di dalam dharma itu ada 4 bagiannya. Yang pertama itu adalah dharma kriya, yang kedua itu adalah dharma sentosa, yang ketiga itu adalah dharma jati, dan yang keempat itu adalah dharma putus. Dharma kriya itu adalah kita berusaha bekerja. Ya, bekerja. Dharma kriya itu adalah bekerja. Kita sebagai manusia itu wajib bekerja untuk kebahagiaan diri kita, keluarga, dan masyarakat. Kalau dharma sentosa itu adalah kebahagiaan yang kita capai, kebahagiaan lahir dan batinnya. Itu adalah dharma sentosa. Yang ketiga itu adalah dharma jati, di mana kewajiban yang harus dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dan ketenangan keluarga serta masyarakat. Yang keempat itu adalah dharma putus. Ini juga adalah kewajiban dengan penuh ikhlas, berkorban. Ya, berkorban serta bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang disebut dengan catur dharma. Selanjutnya yang kedua itu adalah arta. Arta memiliki arti kekayaan atau harta benda. Nah, fungsi arta menurut agama Hindu itu ada 2. Seperti yang Ibu sudah tampilkan di depan, itu pertama itu mewujudkan kebahagiaan di dunia. Yang kedua itu adalah kehidupan beragama. Di mana kehidupan beragama itu fungsi dari arta itu adalah untuk beryadnya. Baik dewoyadnya, pitrayadnya, resiyadnya, manusayadnya, dan butayadnya. Nah, dan untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia itu dapat lagi dibagi menjadi 2, yaitu untuk kemakmuran dan kesejahteraan, dan kedua itu adalah untuk dana sosial. Dana sosial itu maksudnya kita berpunya seperti itu. Ya. Oke. Yang ketiga itu adalah kama. Apa itu kama? Siapa yang tahu? Kama itu, Denis? Kama atau keinginan merupakan sifat alamiah. Oke, kama itu adalah keinginan, sifat yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang pasti memiliki kama, pasti memiliki keinginan. Nah, keinginan ini ada hubungannya dengan tripararta. Tripararta itu ada asih, punya, dan asih itu apa? Coba, Lita, asih itu apa, Nak? Sikap? Oke, yang lain? Asih itu apa? Asih itu sikap, oke. Rateh? Asih sikap menyayangi dan mengasihi sesama makhluk hidup. Sikap saling mengasihi dan menyayangi sesama makhluk hidup. Yang kedua itu adalah punya. Apa itu punya, Nak? Ada yang tahu? Oke, Kaila? Orang lain.
Punya cinta kasih kepada orang lain diwujudkan dalam bentuk apa? Cinta kasih itu di Aceh sekarang punya diwujudkan dalam bentuk apa? Menolong dalam bentuk apa? Oke, memberikan sesuatu ya, berpunya. Itu di tahap yang kedua. Yang ketiga itu adalah bakti. Siapa itu bakti? Oke, Lita. Oke, cinta kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atau sujud bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, dari situlah kita dapat menentukan bagaimana keinginan kita. Inginnya kita bagaimana? Setiap orang pasti mempunyai keinginan, ya. Dituangkan dalam Triparata ini. Selanjutnya yang terakhir itu adalah moksa. Apa itu moksa? Adalah pembebasan dari segala ikatan duniawi yang bermakna bahwa kekayaan dan keinginan sudah cukup terpenuhi sehingga tidak ada lagi hal yang paling menenangkan selain melepaskan diri dari segala ikatan keduniawian untuk menjalani hidup yang lebih damai. Oke, moksa ini adalah kebebasan. Ya, kita bebas dari ikatan duniawi seperti yang dikatakan Ersa tadi. Nah, moksa ini dapat kita bagi menjadi 4 bagian lagi. Ada yang pertama itu samipya, sarupya, salokya, dan sayujya. Dah? Oke. Setelah pemaparan Ibu, penjelasan Ibu tentang bagian-bagian dari catur purusa arta, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video yang nantinya kalian akan bahas di dalam LKPD. Saksikan dulu video ini, setelah ini baru Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah kita sepakati minggu lalu. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video, kalian silahkan simak video ini dengan baik. Belajar merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setidaknya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari kemampuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman dalam interaksi. Namun, tidak dengan sesuai yang salah. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar.
Emangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku whatsappan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Hal semisal apapun itu jangan dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Oke, dari video ini kita akan membahas permasalahan yang ada di video itu. Ya, minggu depan kan, minggu lalu kita sudah sepakati tentang kelompok. Nah, kelompok satu kelas ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Apakah kalian duduk sudah berdasarkan kelompok itu? Ya. Oke. Kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok, analisislah permasalahan yang ada pada LKPD ini. Nanti kalian akan presentasikan ke depan kalau sudah selesai. Ya, berapa menit kalian membutuhkan waktu dalam menyelesaikan LKPD ini? 10 menit. Oke, kita sepakati 10 menit ya. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kerjakan langsung di LKPD. Nanti LKPD inilah yang kamu presentasikan ke depan. Ini kelompok 4, silahkan. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4. Ini nama-namanya kan sudah ada di daftar nilainya Ibu. Oke, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ada yang ingin ditanyakan tentang LKPD yang Ibu berikan? Kalau ada, silahkan angkat tangannya. Kalau mau bertanya, ya. Oke, di sana kan ada gambar, 4 gambar yang di LKPD. Mungkin satu-satu dulu buat, nanti digabungkan boleh. Kalau didiskusikan secara bersama juga boleh, ya.
Andrew, jangan lain-lain. Kalau teman lagi bekerja, fokus ya. Jangan lain-lain. Oke, kelompok 2 sudah. Kasih jawaban. Iya. Silakan buka bukunya untuk mencari masalah itu boleh, memecahkan masalah itu boleh, ya. Kalian kan sudah bawa buku paket sama LKS-nya, silahkan itu buka bukunya. Nah, yang kedua itu gambar apa? Silahkan. Analisis itu gambar sedang apa? Dari bagian-bagian dari bagian-bagian catur purusa arte itu yang mana termasuk? Kelompok 3? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Angkat tangan. Ibu, Ya, Rateh? untuk hasil analisisnya itu berarti isi kayak bagian-bagian dari arte Catur purusa. perusahaan. Ya, dari bagian itu kemana dia arahnya? Dari bagian catur purusa artenya. Gambar yang pertama itu arahnya kemana? Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dari bagian-bagian catur purusa arte itu. 5 menit lagi ya.
Ya, bagus. Lanjutkan. Sudah termasuk cita-cita. Ya, keinginan dia ya. Bima, kenapa lain-lain? Temannya diskusi, ayo ikut berdiskusi. Jangan lain-lain seperti itu. Diskusikan tentang gambar yang ada di LKPD itu. Kita juga diharapkan dapat membuka peluang mendapatkan dapat membuka peluang. Sinta, sudah? Nah, jangan bengong. Peluang mendapatkan kerjaan pekerjaan. Oke, 1 menit lagi. Orang sedang bermeditasi. Angkat tangan. Ya, kenapa kanya? Orang yang gambar nomor 4 sedang bermeditasi. Iya. Meditasi itu nanti arahnya kemana dalam bagian-bagian dari catur purusa arta. Ya, Iya. oke. Ya, diskusikanlah dengan teman-temannya. Meditasi. Gambar ini. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 1? Lagi sedikit. Kelompok 2? Lagi sedikit. Ya. Meditasi membantu Kelompok 3 dan kelompok 4 sudah selesai. Kita tinggal tunggu kelompok 1 dan kelompok 2 saja. Sudah ya? Oke, kalau sudah, kelompok yang mau maju pertama untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya, itu kelompok berapa? Ada yang mau? Boleh, silahkan angkat tangan. Kelompok berapa yang mau? Kelompok 4. Oke, kelompok 4, silahkan maju ke depan untuk presentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silahkan maju ke depan, nak.
pertama ngomongnya. Pegang. Ya gitu dah. Pegang gitu ya Mister ya. Oke, kelompok 4 silahkan presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Silahkan. Pagi, luar biasa. Spensi, jaya, yes. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nikade Regina Ananta, nomor absen 16. Saya Niputu Candika Armena Putri, nomor absen 20. Saya Ani Putulita Marsyanti, absen 25. Saya Komang Triwidiatmika, nomor absen 6. Saya Putu Andre Kesamudaya, nomor absen 10. Saya sebagai narator akan menjelaskan siapa saja yang akan menjelaskan materi yang ini. Yang pertama, hasil analisis gambar pertama akan dijelaskan oleh Cantika. Baik, analisis gambar pertama. Di gambar tersebut terlihat ada anak yang terjatuh lalu ditolong oleh temannya. Perilaku tersebut mencerminkan ajaran Dharma yang berarti menolong orang yang terkena musibah. Oke. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Lalu gambar kedua akan dijelaskan oleh Lita. Silakan Lita. Yang kedua, gambar di samping tersebut, terlihat ada gambar orang yang sedang berjualan. Perilaku ini mencerminkan ajaran Arte, yaitu seseorang perdagangan yang berjualan dan penuh kejujuran. Juga akan dijelaskan oleh Andre. Andre, silakan. Gambar di samping ada anak yang wisuda. Perilaku tersebut mencerminkan kama, yaitu keinginan meraih cita-cita. Oke. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Lalu yang terakhir akan dijelaskan oleh Mangfri. Mangfri, silakan. Jadi pada gambar nomor 5 terdapat orang yang sedang bertapa. Gambar ini merupakan gambar seorang maharsi yang melakukan yoga semedi. Hal ini mencerminkan ajaran moksa, yaitu samipya. Nah, sekian pemaparan hasil analisis dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Atau ingin menambahkan? Ada yang bertanya untuk kelompok 4, silahkan. Ayo. Ya, Melanie dipersilakan. Nah, baik, perkenalkan nama saya Niputu Melani Pratnaswari dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 4, berikan contoh lain dari penerapan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Melanie atas pertanyaannya. Izinkan saya dan kelompok saya mendiskusikannya terlebih dahulu. yang ditanya tadi contoh lainnya dalam ajaran Dharma. Selain itu, apalagi contohnya? Itu tadi contohnya itu menolong orang yang sedang terjatuh. Oke, pertanyaan Melani, adakah contoh lain dari selain itu dalam ajaran Dharma? Sudah? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya dari kelompok 4 izin menjawab. Contoh lain dari ajaran Dharma yaitu membantu nenek-nenek menyeberangi jalan. Apakah bisa diterima? Oke. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan contoh lain dari ajaran moksa.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ersa. Izinkan kami mendiskusikannya terlebih dahulu. Contoh lain dari ajaran moksa. Sudah? Kalau moksa itu kan kebebasan, bebas, ada samepya, sarupya, salapya, sayuja. Ada moksa semasa hidup, ada juga moksa setelah meninggal, yang itu. Itu aja. Sudah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ersa. Adapun ajaran moksa yang lain ketika kita masih hidup dan setelah kita meninggal, apa bisa diterima? Baik, terima kasih, Ersa. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata atau salah menjawab, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali duduk. Nah, kelompok 4 pemaparannya sudah sangat bagus, hasil analisisnya juga sudah sangat bagus ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, siapa yang mau maju? Kelompok 1, silakan. Bukunya boleh dibawa. Oke. Oke. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Spensi, jaya, yes. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Milani Pratnyaswari. Saya Lugode Putri Ayu Septiani. Saya Dewa Gede Alita Aditya Bima. Saya Ima Dedi Pamahendra. Baik, masuk ke materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Diva. Yang pertama, pada gambar tersebut terlihat anak-anak yang sedang menolong temannya yang terjatuh. Perilaku tersebut mencerminkan ajaran Dharma karena tindakan tolong-menolong menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang merupakan contoh nyata dari penerapan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Waktu saya kembalikan ke... Baik, soal nomor 2 akan dibacakan oleh Bima. Terdapat pedagang yang sedang berjualan. Melalui kegiatan ini, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan materi hingga kegiatan berjualan merupakan salah satu contoh dari penerapan ajaran arta. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, yang ketiga akan dibacakan oleh Putri.
Nomor 3, memperlihatkan seorang anak yang sedang menjalankan wisuda didampingi oleh keluarganya. Perilaku tersebut menunjukkan penerapan sikap kama karena menjalankan wisuda merupakan keinginan yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu, seperti belajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan ajaran kama. Waktu saya akan kembalikan ke moderator. Nomor 4 akan dijelaskan oleh Putri. Gambar nomor 4 menunjukkan seseorang brahmana atau resi yang sedang bertapa. Bertapa adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai moksa dalam ajaran Catur Purusa Arta. Melalui tapa, seseorang dapat menunaikan jiwa dan meningkatkan kesadaran. Waktu saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang dapat kami paparkan. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Ayo, ada untuk kelompok 1. Baik, Kaila. Kaila. Baik, saya Niputu Kairesta Ayori, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Jelaskan pengertian dari kama. Oke, bagian-bagian dari kama itu jelaskan sekarang pengertian dari kamanya. Nih. Oke, silahkan. Silakan kelompok 1 untuk mendiskusikannya dan menjawab pertanyaan dari Kaila. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kaila. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Saya Bima, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjawab soal yang dikasih oleh kelompok 3. Kama adalah ajaran agama Hindu, juga berarti yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu, mendorong orang bergairah dan bergirang, serta dapat memberikan kepuasan dan kesejahteraan hidup. Apakah bisa diterima? Bertanya? Baik, Regina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ika Regina Ananda, perwakilan kelompok 4 akan bertanya. Mengapa orang wisuda digolongkan sebagai bentuk ajaran kama? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Regina. Perilaku tersebut menunjukkan penerapan sikap kama karena menjalankan wisuda merupakan keinginan yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu seperti belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan ajaran kama. Bisa diterima? Oke. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Nah, sekarang kelompok berapa? 2 apa 3? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2.
Give him the phone. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Pagi, 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 luar biasa. Spensi, jaya, jaya, jaya. Yes. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah kami diskusikan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Niwa Rati Puspita Rahayu dan teman saya. Saya ini Putu Kanya Maheswari. Saya ini Madar Sadarsini. Saya Igede Denis Pratama Putra. Saya Imadanova Dua Rimbawa. Baik, hasil analisis yang pertama akan dibacakan oleh Kanya. Jadi, gambar analisis yang pertama menunjukkan seorang anak yang sedang menolong temannya yang sedang terjatuh saat bermain. Gambar ini termasuk ke dalam konsep Dharma. Baik, waktu akan saya kembalikan ke moderator. Analisis yang kedua akan dibacakan oleh Denis. Jadi hasil analisis kedua yaitu seseorang yang sedang berjualan adalah salah satu cara untuk kebutuhan hidup dan keluarga, yaitu dengan cara berjualan dan menjalankan usaha. Seseorang juga harus berperilaku jujur dan tidak merugikan orang lain. Gambar ini mengarah kepada contoh ajaran Arsa. Saya akan kembalikan kepada moderator. Hasil analisis yang ketiga akan dibacakan oleh Ersa. Seseorang yang sedang wisuda. Gambar ini dapat dihubungkan dengan konsep kama. Setelah seseorang melakukan pendidikan diharapkan untuk menuntut ilmu. Pendidikan juga diharapkan dan membuka peluang untuk mendapat pekerjaan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Dan hasil analisis yang terakhir akan dibacakan oleh Nova. Hasil yang keempat, orang yang sedang bermeditasi. Gambar ini dapat dihubungkan dengan konsep moksa. Meditasi membantu seseorang untuk menemukan kedamaian batin dan melepas diri dari belenggu duniawi. Waktu saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian hasil analisis dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Adakah pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok lain? Oke, Novita. Baik, Novita. Baik, perkenalkan nama saya Nima dan Novita Cahyani, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya kepada kelompok 2. Jadi pertanyaan saya, apakah kalian pernah menerapkan ajaran Arta? Dan coba jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Novita. Izinkan kami untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Sudah? Oke, kalau sudah, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Izinkan saya menjawabnya. Jadi, contoh yang saya terapkan dalam ajaran Arta yaitu menjual bunga yang terbuat dari pita satin. Apakah bisa diterima? Oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Cantika. Baik, saya Nipri Candi Karmena Putri, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok 2. Pada gambar analisis yang keempat,
termasuk pada perilaku tingkatan moksa di tingkat. Jadi maksud pertanyaannya mungkin itu kan ada orang bertapa itu masuk tingkatan moksa yang apa? Samipya, Sarupya, Salokya, apa Sayuja itu Cantika maksudnya? Ya, oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu bisa dikat nggak? Lanjut. Ya, lanjut aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Cantika. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikannya. Sudah, Nak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Jadi, tingkatan dari moksa yaitu sampya. Samipya. Apakah Ya. bisa diterima? Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Jika tidak, izinkan kami untuk menutupnya. Tangan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pemaparannya sudah sangat bagus dari analisis yang sudah dikerjakan pada kelompok 2 ya. Oke. Yang terakhir sekarang kelompok 3, silakan maju untuk presentasikan hasil diskusi kelompok 3. Ya. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu Guru. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 luar biasa. Spensi, jaya, 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 yes. Presentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Kaila Resta Ayori dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nima Danovita Cayani. Perkenalkan. Baik, kita langsung saja ke materi. Analisis yang pertama akan dibacakan oleh Sinta. Gambar tersebut adalah penerapan dari ajaran Dharma, yaitu mengatur atau memelihara dunia beserta semua makhluk hidup. Contohnya seperti pada gambar, yaitu membantu temannya yang sedang terjatuh dari sepeda, yang mengajarkan untuk saling menolong satu sama lain. Oke, saya kembali ke materi. Baik, analisis yang kedua akan dibacakan oleh Gunawan.
Gambar tersebut adalah penerapan dari ajaran Arta, yaitu tujuan hidup ataupun kepentingan orang lain. Contohnya, jualan makanan, yang dimana orang ini berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, analisis yang ketiga akan dibacakan oleh Novita. Ajaran kama yaitu nafsu atau keinginan yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dan dapat memberikan kepuasan. Contohnya pada gambar tersebut yaitu seorang anak yang sedang wisuda. Selanjutnya ada gambar seorang resi yang sedang bertapa. Gambar tersebut merupakan penerapan dari ajaran moksa, yakni pelepasan atau kebebasan, yang dimana dalam moksa berada pada tingkatan sampya. Gambar di samping adalah contohnya seorang resi yang sedang melakukan yoga semedi. Waktu saya kembalikan pada moderator. Baik, itu dia presentasi singkat yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan sebelum saya menutup presentasi ini, apakah ada pertanyaan? Baik, silahkan Ersa. Baik, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bertapa atau bersemedi dapat membantu seseorang untuk Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami mendiskusikannya terlebih dahulu. Oke, sudah, silakan dijawab. Ayo, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ersa. Tujuan dari semedi adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Apakah bisa diterima? Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3? Tambahan? Oke. Denis? Baik, silakan Denis. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Tolong sebutkan bagian-bagian dari Arta. Baik, terima kasih. Izinkan kami mendiskusikannya. Maksudnya Denis itu bagian-bagiannya atau fungsi dari Arta? Bagian-bagian. Bagian-bagiannya? Ini proses Ya. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Bagian pertama dari arta, sadhana rikasidam in dharma. Dipakai untuk memenuhi dharma, contohnya untuk melaksanakan kewajiban dharma, perilaku melaksanakan pancayatnya. Yang kedua, sadhana rikasidam in kama. Dipakai untuk memenuhi kama, contohnya untuk kesenian, olahraga, rekreasi, hobi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sadhana rikasidam in arta. Dipakai untuk mendapat harta kembali, contohnya untuk memproduksi sesuatu, berjualan, dan lain sebagainya. Apakah bisa diterima? Bisa. Ninis? Oke. Baik, sekian presentasi singkat yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup untuk Permasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 penutup ya. Oke, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Di sana ingat, di gambar yang pertama itu mencontohkan itu dari bagian dari apa? Dharma, di mana seseorang melakukan kebaikan dengan menolong orang yang sedang terjatuh. Gambar nomor 2 itu adalah hasil orang yang sedang berjualan. Dia itu berjualan untuk apa? Mendapatkan keuntungan, mendapatkan arta. Ya, di mana arta itu nanti dijadikan sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga itu adalah orang yang sedang wisuda bersama keluarganya. Di mana contoh gambar itu menunjukkan kita memiliki suatu keinginan untuk menjadi seorang yang berpendidikan, membahagiakan orang tuanya. Ya, kalau anaknya sudah sukses, orang tua pasti bahagia. Itu adalah merupakan contoh dari kama, keinginan kita untuk untuk membahagiakan orang tua, untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya. Dan gambar yang keempat itu adalah orang maharesi yang sedang bertapa. Maharesi yang sedang bertapa itu tujuannya apa? Pasti ke moksa. Di mana tingkatan itu tadi sudah dibahas itu sampai di tingkatan samipya. Oke? Nah, dari penjelasan itu adakah yang masih ingin bertanya tentang materi pada hari ini? Tidak? Oke, kalau tidak, Ibu akan menyimpulkan dari kalian dulu. Kalian dapat menyimpulkan hasil pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Ada yang mau menyampaikan hasil kesimpulan berdasarkan bagian-bagian dari catur purusa arta yang sudah kita bahas tadi bersama kelompoknya? Boleh? Angkat tangannya yang ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ayo, siapa? Kaila, silahkan. Baik, menurut saya kesimpulan dari catur purusa arta adalah catur purusa arta merupakan tujuan hidup setiap makhluk hidup atau manusia yang merupakan sebuah kesempatan utama karena dengan begitu kita mampu memperbaiki diri. Dan catur purusa arta juga merupakan pedoman bagi manusia. Terima kasih Kaila. Silakan duduk. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini itu adalah catur purusa arta merupakan tujuan hidup manusia. Konsep ini mengajarkan pentingnya menjalankan kewajiban, yaitu adalah dharma, memenuhi kebutuhan materi itu arta, menikmati kehidupan itu kama, dan pada akhirnya mencapai kebebasan spiritual itu adalah moksa. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran catur purusa arta, seseorang dapat menjalani kehidupan yang bermakna dan bahagia. Oke?
Nah, oke, sekarang Ibu akan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Refleksinya, Ibu akan memberikan 2 kegiatan ya di sini. Yang pertama, apa bagian yang paling menarik pada pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini? Menurut kalian, pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Kalian bisa merefleksi bagaimana kegiatan hari ini, bagaimana cara Ibu menyampaikan kegiatan hari ini juga boleh. Ada yang mau memberikan tanggapannya? Silakan. Oke, Melanie. Baik, bagian yang paling menarik adalah ketika kita melakukan diskusi kelompok tentang satu perusahaan, karena saya bisa berbagi pendapat dengan teman-teman dan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Saya juga suka dengan cara ibu guru membagi kami ke dalam kelompok. Diskusi jadi lebih seru dan saya bisa belajar dari teman-teman yang punya pendapat berbeda. Oke, terima kasih Melanie. Jawabannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Melanie dulu ya. Oke, kalau yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini? Apakah masih bingung? Ataukah sudah bahagia? Atau malah tambah sedih? Seperti di awal pembelajaran yang Ibu tanyakan tadi. Bagaimana? Ada yang mau memberikan pendapat? 1 atau 2 orang saja boleh? Bagaimana Ersa? Tadi kan Ersa masih bingung ya perasaannya. Kalau sekarang bagaimana? Setelah mendapatkan pembelajaran hari ini? Bahagia? Sudah bahagia? Sudah. Yang lain? Masih tetap bahagia atau tambah sedih? Masih tetap bahagia ya? Oke. Sekarang Ibu akan melakukan penilaian secara mandiri. Link akan Ibu bagikan ke grup WA. Silahkan ambil HP-nya. Ibu akan mengirimkan di grup kelasnya. Silakan ambil HP-nya dulu. Kemudian di pasien kita silakan berkumpul di meja. Sekali lagi di pasien putra mohon berkumpul di meja. Terima kasih. Sudah. Kalau sudah, sekarang silahkan kerjakan asesmen tersebut untuk penilaian individu kalian. Silahkan. Dah, 2 orang yang menjawabnya. Sudah 5 orang. Nah. Oke, kalian sudah bisa lihat di depan yang sudah menjawab. Nilai juga sudah tertera di depan ya. Orang.
Sudah kan ya? Sudah, oke. Lita sudah? Sudah. Angtri sudah? Sudah. Yang belum? Waktunya masih lagi 2 menit. Oke, sudah ya? Siapa yang belum? Ada yang belum? Oke, dilihat dari nilai sudah semua menjawab dan nilainya juga sudah sangat memuaskan ya, banyak yang mendapatkan nilai 100 bahkan. Oke, selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas tentang materi contoh-contoh penerapan dari ajaran catur purusa arte. Kalian bisa siapkan materinya dan pelajari itu di rumah untuk minggu depan. Oke? Karena tadi Ibu awali dengan doa, sekarang untuk penutup kegiatan hari ini, Ibu mohon juga ketua kelas memimpin doa karena kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas. Berdiri. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat menambah kalian wawasan kalian. Oke, sekarang silahkan istirahat dulu nih, karena bel sudah mulai. Terima kasih.
Ya, kumpul LKPD-nya ya. Ya,